Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kompas TV yang dicintai Allah, saya mengajak kita untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan yang telah menganugerahi kita nikmat sehat walafiat, nikmat kuat untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Salawat dan salam, mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita, insan teladan, panutan kita dari masa ke masa, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, izinkan saya untuk mengabarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita pasti mengalami pasang surutnya kehidupan. Sehat dan sakit, susah dan senang, kaya dan miskin, tua muda, kecil besar, semuanya sudah merupakan hukum alam yang akan kita alami. Tapi fokus pembahasan kita kali ini saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita siapapun dia pasti mengalami yang namanya sakit. Kadang-kadang kita merasa bahwa sakit itu adalah kesalahan kita, tapi ada juga yang menganggap bahwa sakit atau penyakit yang kita derita adalah bentuk dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Tetapi menurut para ulama bahwa sakitnya jasad kita itu masih ringan jika dibandingkan dengan sakitnya hati kita. Banyak para penyair atau para pencipta lagu menceritakan tentang betapa sakitnya hati itu sangat kuat jika dibandingkan dengan sakitnya raga. Sakit hati kita menurut para ulama itu ada pada hati yang namanya qalbu. Dia mempengaruhi akal sehat kita, pikiran kita, semua yang ada di dalam jiwa kita itu akan mengalami sakit. Maka para ulama menjelaskan kepada kita, menawarkan kepada kita, jika kita memiliki hati yang sakit, maka obatnya ada 5. Wadawaul qalbi khamsatun. Obat hati ada 5. Fatilawatuhu bitadabbirul makna. Membaca Al-Quran dan mengerti maknanya. Walil batanil khola. Perut harus dikosongkan, jangan terlalu penuh. Maksudnya adalah berpuasa. Fatadarra'u bisahri. Sering bangun di waktu malam atau perpanjanglah doa di waktu malam. Kemudian yang satu lagi, wa mujalasatu sholihinal fudala. Sering duduk dengan orang-orang soleh. Membaca Al-Quran dan mengerti maknanya adalah obat pertama untuk penyembuh hati. Maka dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatu lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khosara. Sesungguhnya apa yang kami turunkan dalam Al-Quran itu adalah penyembuh bagi hati yang sakit. Dan bagi mereka yang tidak beriman hanya menambah kesesatannya. Duduk bersama orang-orang soleh adalah salah satu obat hati. Mengapa? Karena kita akan ketularan kesolehannya. Kita akan ketularan keilmuannya. Kita akan mengikuti jejaknya sebagai orang-orang yang tingginya ilmu, tingginya akhlak, tapi rendah hatinya. Kemudian belajar Al-Quran dan mengerti isinya. Kita mengaku
bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Tetapi ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana mungkin kita beriman kepada Al-Quran sedangkan kita tidak mengetahui isi Al-Quran itu? Lalu kemudian kita berdoa di waktu malam. Mengapa tidak berdoa di waktu siang ketika ramai hiruk pikuk kehidupan, tapi yang diutamakan adalah berdoa di waktu malam? Karena di waktu malam pintu-pintu doa kita, langitnya terbuka menerima doa-doa kita. Jadi ketika pintu langit dibuka waktu malam, hanya orang-orang yang berdoa di waktu malam atau mereka yang melakukan doa di waktu malam, doanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kompas TV yang dicintai Allah, mari kita obati hati kita, karena sebagai manusia pasti kita mengalami sakit hati, sakit jiwa, sakit raga, dan obat itu berasal dari Allah. Karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Kita jadikan Al-Quran sebagai penyembuh, kita percaya kepada Allah adalah bagian dari proses penyembuhan hati kita. Kita baca Al-Quran dimanapun kita berada, karena saat ini teknologi informasi telah memudahkan kita dalam mengakses Al-Quran. Kita tidak pernah terlambat dalam belajar Al-Quran, karena Al-Quran ada di genggaman kita melalui smartphone yang kita miliki. Jadi semua akses-akses apa yang dulu sangat sulit, saat ini kita mengakses sangat mudah. Kita sembuhkan hati kita, kita kuatkan niat kita bahwa Allah yang Maha Penyembuh menyembuhkan hati kita yang luka. Karena kita ini membawa beban hati, ada iri, ada sombong, ada dengki, ada sifat angku, yang semua ini merusak keimanan kita. Bahwa betapa Allah menjadikan kita penyakit, tapi Allah menawarkan kesembuhan kepada kita. Karena itu saya mengajak kita, mari kita senang dengan perasaan gembira, kita obati hati kita supaya kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa Kompas TV yang dicintai Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih sudah mengikutinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.